Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hamid Jawadi, dan Ustaz. Oh iya. Ya Pak Imam. Tak nampak tadi Pak Imam. Lagu dia. Masyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh. Terus ditarik. Oh, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kajian kita ini tentang kegagalan membawa keberuntungan. Kalau novel orang tua-tua dulu Sangsara membawa nikmat. Orang tua-tua tahu dulu novelnya dari Sumatera Barat ya. Sangsara membawa nikmat. Kalau kajian kita kegagalan membawa keberhasilan. Itu menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi kalau kita gagal tentang sesuatu, Bapak Ibu yang terhormat, itu tandanya ada keberhasilan dalam bidang lain. Jadi jangan fokus kita pada kegagalan kita itu, tapi fokuslah kepada yang lain yang lebih besar pahalanya, lebih besar keuntungannya, dan lebih banyak manfaatnya. Amin. Saya ini termasuk orang yang kena dulu. Kegagalan tuh saya anggap segala-galanya. Sehingga sedih, menangis, merasa hati, merasa terbuang, merasa terhina. Karena belum mendalami masalah hikmah. Tapi setelah kita baca buku Al-Hikmah karangan Al-Ghazali, barulah terhobat hati. Ternyata kegagalan-kegagalan kata itu tandanya tidak baik untuk kita. Carilah yang lain. Dalam bidang hal yang lain, Allah akan memberikan hikmah yang lebih banyak. Karena itu kita diminta bersabar. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Agak batuk saya sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami belajar seni Quran dulu begitu. Jadi bukan baca bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu saja. Ada seninya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang MTQ kan gitu ya. Diajarkan. Saya belajar seni Quran itu berapa tahun? 5 tahun. Sudah tuh belajar lagi seni berzanji. Hafal dulu berzanji. Ya 5 tahun juga karena beriringan. Seni guru Qurannya lain,
yang belajar berjanji lain. Jadi keindahan Islam itu di samping indah bacaannya, indah pula artinya, bagus pula maknanya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'tal hikmata man yasha man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diberikan suatu hikmah oleh Allah kepada manusia yang dikehendakinya. Siapa yang mendapatkan hikmah, kesabaran dan ketepatan itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Dan tidak adalah yang mendapatkan keuntungan dari kedalaman hikmah itu kecuali orang-orang yang mau merenung dengan akal hatinya. Jadi akal itu ada dua. Ada akal di otak, ada akal di hati. Akal yang di hati namanya hati nurani. Akal di otak namanya logika, pemikiran. Jadi ada pemikiran mendalam sekali, langsung tersimpan. Itu namanya akal hati atau hati nurani. Juga akal kita itu punya mata, melalui sinyal-sinyal namanya mata di otak, membaca tanda-tanda. Itu matanya otak. Tapi hati juga punya mata. Mata hati itu yang mampu melihat Allah. Jadi kalau dengan mata kepala kita nggak bisa kita lihat Allah. Tapi mampu kita setiap hari melihat Allah, bertemu dengan Allah setiap hari dengan mata hati. Makanya kalau kita lihat sesuatu yang mencengangkan, Masya Allah, itu kita sedang melihat Allah. Tapi bukan melihat Allah dengan mata kepala, tidak. Dengan mata hati kita. Karena Allah memperlihatkan dirinya kepada kita melalui mata hati. Dia mampu menjangkau di sebalik benua. Mata hati mampu melihat. Kalau dengan mata kepala, bagi saya sekarang ini Ka'bah nggak nampak di Masjidil Haram menurut mata kepala saya. Tapi ke mata hati, jelas nampaknya sekali. Mana-mana tempat yang pernah dilalui, Mekah, Madinah dengan pesawatnya sekaligus, itu jelas sekali dilihat oleh mata hati. Tapi tak bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, mata hati inilah yang kita akan untuk beribadah itu. Ya, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi mata kita itu seakan-akan melihat Allah, tapi tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu.
Jadi merasa kita dilihat oleh Allah. Siapa yang merasakan itu? Mata hati. Mata hati ini banyak pula bentuknya. Di dalamnya ada kesabaran, ketabahan, ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan di kepala. Ketenangan itu di hati. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingatlah dengan zikir. Yang zikir itu hati kita. Mata hati melihat, mata kepala tidak. Nah, dengan mata hati kita melihat Allah. Jadi umat Islam sudah akan melihat Allah. Oh, tiap hari melihat Allah seperti ikan di dalam laut. Coba tanya kepada ikan laut, "Hei ikan, kamu sudah melihat air? Apalagi mau melihat air di bawahnya, atas air semua, di dalam perutnya juga air." Nah, kok ditanyakan kepada ikan, "Sudahkah kamu melihat air?" Air semuanya. Nah, cuma cara melihatnya bukan dengan mata kepala. Lihatlah dengan mata hati. Itulah dalam hadis dikatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat kepada pakaianmu, tidak pada lihat bentukmu cantik atau tidaknya, ganteng atau tidak. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum, melainkan Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Enggak ada tulisan apa-apa dalam hati, tapi dia ada. Tidak ada Ka'bah di dalam hati kita, tapi intisarinya ada. Nah, seperti itulah kita tidak melihat Allah secara mata kita, tapi mata hati kita melihat Allah. Ada kejadian-kejadian musibah, kita katakan Masya Allah. Tersilap kita astagfirullah. Kenapa? Mata hati kita melihatnya. Yang menjadi pertanyaannya, hati kita itu hidup atau mati? Nah, itu masalahnya. Tapi kalau mata hati kita mati, nggak melihat apa-apa. Harus hidup mata hatinya.